Adi. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang pernah aku alami kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku bekerja di sebuah gudang ekspedisi yang ada di sekitaran Bandung. Bisa dibilang kejadian ini salah satu pengalaman seram yang sulit kulupakan dan masih menjadi mimpi buruk untukku. Saat pertama kali interview saja di tempat kerjaku itu, aku sebenarnya sudah ragu untuk bekerja. Karena ketika pertama kali kulihat, tempatnya sudah terlihat sangat tua, kotor, dan nampaknya tidak pernah dibersihkan. Banyak spot gelap yang tidak banyak dilalui orang. Walaupun di sini pekerjaannya lumayan banyak, tempat ini masih terlihat seram bagiku. Namun apa daya, saat itu aku sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidupku. Jadi mau tidak mau, aku pun mengambil tawaran pekerjaan itu. Dan posisiku di gudang adalah sebagai tukang sortir paket. Hari pertama bekerja di sana, semuanya berjalan baik-baik saja. Waktu pun berlalu, dan di hari kelima, aku mulai mengalami kejadian ini. Malam itu, karena udara yang sangat dingin di tempat kerjaku, membuatku jadi beser. Dan toilet di gudang tempatku bekerja ini terletak agak jauh dari ruang kerjaku. Kurang lebih sekitar 10 meter dari ruang kerjaku. Dan terletak di ruangan gelap dari bangunan yang tidak terkena cahaya lampu. Adapun lampu hanya untuk menerangi area toilet saja. Tapi bagaimana lagi, aku sudah tidak kuat ingin pergi ke toilet. Awalnya aku tidak memikirkan hal aneh, namun ketika aku berjalan ke arah toilet itu, entah kenapa aku rasanya seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Refleks aku menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Iya, kulihat tidak ada seorang pun di sana. Gelap. Aku pun melanjutkan langkahku, dan suara langkah kaki itu terdengar lagi. Suara langkah kaki yang sama yang sebelumnya ku dengar. Setiap aku melangkah, suara itu pun terdengar mengikutiku. Aku coba untuk tidak pedulikan suara itu dan terus berjalan menuju toilet. Sampai di toilet, aku masuk ke salah satu toilet yang lampunya masih menyala. Namun ketika aku coba untuk membuka keran air, ternyata airnya mati. Mungkin toilet yang ini rusak. Aku pun segera pindah ke toilet yang ada di sebelahnya, yang saat itu tidak ada lampunya. Gelap, tapi ya masih ada cahaya yang masuk lah. Dan untungnya saat itu
masih ada sisa air di dalam bak. Meskipun gelap, ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada airnya. Aku pun lalu lanjut buang air kecil sambil sedikit bersenandung untuk memecahkan keheningan. Ketika aku sedang bersenandung, ku dengar suara air dari keran toilet sebelah menyala. Loh, perasaan tadi kerannya rusak. Kok sekarang nyala sih? Sampai ku dengar kali ini bukan hanya suara keran air saja yang menyala, tapi seperti ada orang yang sedang beraktivitas di kamar mandi atau toilet itu. Seperti orang sedang mandi dan bersenandung, nyanyi-nyanyi, dan itu suara perempuan. Aku hanya bisa terdiam keheranan. Seingatku toilet di sebelah ini rusak, tapi kok banyak air, ada orang yang mandi juga. Tak mau berpikir yang aneh-aneh, setelah selesai buang air, aku pun keluar dari toilet dan bergegas kembali menuju ruang kerjaku. Ketika aku keluar dari pintu toilet, aku masih mendengar suara orang yang bersenandung dari dalam toilet sebelah. Tanpa menengok ke arah sebelah toilet, aku lanjut berjalan. Semakin menjauh, suara senandung itu semakin hilang. Penasaran, ku tengok lagi ke arah toilet itu, dan ketika ku lihat toilet tersebut dalam keadaan terbuka, pintunya, tapi di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Aku coba tidak menceritakan ini pada teman-temanku dan langsung kembali ke ruang kerja. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Jam shiftku pun sudah selesai. Setelah beres-beres, aku pun bersiap-siap untuk pulang. Sepanjang perjalanan dari gudang ke rumahku, aku mengalami hal yang cukup aneh. Di antara bajuku entah kenapa menempel helai-helai rambut yang cukup panjang. Padahal rambutku tidak sepanjang itu. Aku coba bersihkan, namun tetap saja masih menempel. Sampai di rumah, aku membuka bajuku, mencoba membersihkan helai-helai rambut itu. Semakin ku bersihkan, helai-helai rambut itu malah terasa semakin ada terus. Aku pun menyimpannya di tempat cucian. Sudahlah. Karena sudah kelelahan, aku pun coba untuk terlelap ke atas tempat tidur
di mana badanku sangat lemah sekali. Ketika aku hampir terlelap, tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang terbuka. Aku mengangkat kepala aku sedikit. Kuintip, itu pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarku yang terlihat terbuka. Mungkin cuma angin. Aku pun kembali berbaring. Dan tiba-tiba kok ada suara orang di dalam kamar mandi seperti sedang menyiram air sambil bersenandung. Suaranya, astaga, persis seperti yang ku dengar di gudang. Refleks aku langsung beranjak dari tempat tidurku. Aku intip ke arah kamar mandi dan sekelebat kulihat ada sesuatu sangat cepat seperti bayangan berwarna hitam keluar dari arah pintu kamar mandi kamarku, disertai bau yang sangat menyengat. Bau seperti bau bangkai yang busuk sekali. Dan tiba-tiba suara senandung perempuan itu terdengar sangat dekat di telingaku, seakan-akan berada tepat di belakangku. Dan ketika aku melirik ke cermin yang ada di lemari, astaga, Tuhan, tepat di belakangku berdiri satu sosok perempuan memakai baju berwarna hitam, sedang berdiri tepat di belakangku. Wajah sosok perempuan itu hancur, tidak terlihat dengan jelas, namun tidak berbentuk wajah juga. Sesekali terdengar suara tertawa, dan suara yang terdengar seperti tertawa seorang nenek-nenek tua. Aku hanya bisa berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Dari pantulan cermin masih kulihat sosok perempuan itu serba hitam, dan dia masih tertawa di belakangku. Ketika ku coba membalikkan badanku, sosok itu tidak ada, hilang. Buru-buru aku keluar dari kamarku. Aku coba mengatur nafasku, mencuci muka, menenangkan diriku, dan berharap ini hanya sebuah mimpi. Namun nyatanya ini kenyataan. Malam itu aku benar-benar tidak tahu kenapa kejadian ini bisa terjadi padaku. Bukanlah tanpa sebab memang. Yang jelas, sosok yang ada di rumahku ini adalah sosok yang sama seperti yang ada di gudang. Dengan kata lain,
aku diikuti sosok itu.